Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba huda wa rahmatan wa shifaa'an lima fis sudur wa ja'alal qur'anal karima nuran lil mu'minin wa sabilan li sa'adati fid dunya wal akhirah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satu perintah agung dalam Islam adalah mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu syafaatnya. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Maka dengan syukur itu Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan Zulqa'dah, yang artinya ketenangan. Agar hati kita dan jiwa kita tenang, maka sebaiknya rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Bagi umat Islam, membaca Al-Quran tentu merupakan ibadah. Tapi lebih dari itu, banyak penelitian dan pengalaman rohani menunjukkan bahwa Al-Quran juga mengandung efek penyembuhan. Bukan hanya untuk hati yang resah, tapi juga untuk tubuh yang lelah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini bukan hanya menunjukkan kemuliaan orang yang belajar Al-Quran, tetapi juga memberi petunjuk bahwa belajar Al-Quran itu menyehatkan dan mencerdaskan. Yang pertama, Al-Quran menenangkan jiwa atau kesehatan rohani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketika kita membaca Al-Quran, hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, dan stres berkurang. Ini sangat penting terutama bagi para pelajar yang sering menghadapi ujian, tugas, dan tekanan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, membaca Al-Quran adalah yang pertama, makanan dan obat hati. Yang kedua, membawa ketenangan jiwa. Ketiga, cahaya dan petunjuk hidup. Keempat, mengangkat derajat dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, perisai dari godaan syaitan. Hadirin rahimakumullah. Sebuah penelitian menyatakan bahwa mendengarkan bacaan Al-Quran dengan tartil dapat memberikan efek relaksasi, memperbaiki suasana hati, dan bahkan menurunkan kecemasan. Maka di tengah hiruk-pikuk dunia modern ini, Al-Quran adalah penenang jiwa terbaik. Melalui penelitian di klinik besar Florida, Amerika Serikat, Dr. Al-Qadi membuktikan bahwa mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dapat memberikan perubahan fisiologis yang signifikan, seperti penurunan depresi dan kecemasan, serta peningkatan ketenangan jiwa. Penelitian ini menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran berpengaruh besar
hingga 97% dalam melahirkan ketenangan jiwa dan penyembuhan penyakit. Yang kedua, membaca Al-Quran baik untuk kesehatan jasmani. Para ahli menyimpulkan bahwa membaca Al-Quran secara tartil dan khusyuk dapat melatih pernapasan, menurunkan tekanan darah, dan mengatur detak jantung. Al-Quran ibarat obat alami yang Allah turunkan kepada kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Hadirin rahimakumullah. Selain itu, kegiatan menghafal dan membaca dengan tartil juga melibatkan otot-otot di mulut, wajah, dan paru-paru, sehingga menjadi semacam senam ringan yang menyehatkan tubuh. Yang ketiga, Al-Quran menumbuhkan kecerdasan. Membaca dan menghafal Al-Quran melatih daya ingat, konsentrasi, dan kedisiplinan. Anak-anak yang terbiasa membaca Al-Quran cenderung lebih sabar, tertib, dan memiliki kemampuan berpikir yang lebih terstruktur. Maka tidak heran para ulama dulu adalah orang-orang yang paling cerdas dan mereka semua akrab dengan Al-Quran. Bahkan beberapa studi modern menunjukkan bahwa anak-anak menghafal Al-Quran memiliki kemampuan kognitif yang lebih tinggi, terutama dalam hal memori jangka panjang dan fokus dalam belajar. Hadirin rahimakumullah. Temuan hasil studi di Malaysia tahun 2021 oleh Ismarul Yusda dan kawan-kawan menunjukkan bahwa siswa yang menghafal Al-Quran memiliki skor IQ lebih tinggi, kualitas hidup yang lebih baik, dan kadar serotonin yang lebih tinggi. Terdapat korelasi positif antara jumlah hafalan Al-Quran dengan fungsi kognitif dan kesejahteraan psikologis. Keempat, Al-Quran membentuk karakter mulia. Al-Quran bukan hanya dibaca, tapi juga diamalkan. Ketika kita membiasakan membaca dan memahami Al-Quran, kita akan terbentuk menjadi pribadi yang jujur, sabar, disiplin, dan rendah hati. Inilah karakter pelajar dan generasi muda yang akan membawa keberkahan bagi umat dan bangsa. Nabi Muhammad SAW adalah manusia terbaik. Akhlaknya adalah akhlakul Quran. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Nabi adalah Al-Quran itu sendiri. Hadis riwayat Muslim. Kita hidup di zaman di mana anak-anak dan remaja mudah terpengaruh oleh media sosial. Maka dari itu, mari kita jadikan Al-Quran sebagai teman setia di sela-sela kegiatan belajar. Bagi para siswa, jadikan membaca Al-Quran sebagai kebiasaan pagi sebelum belajar. Bagi para guru dan orang tua, jadilah teladan dalam mencintai Al-Quran. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mulailah dengan sederhana. 1 ayat setiap hari. Niatkan untuk istiqomah. Jangan menunggu pandai, karena membaca Al-Quran akan membuat kita pandai. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.